kelas 7. Selamat berjumpa lagi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Rasa ya sekarang kalian sudah masuk ke term 2. Apa ya materi yang akan kita pelajari? Untuk jelasnya akan dijelaskan dalam video pembelajaran kali ini. Disimak ya. Materi yang akan kalian pelajari di term 2 pada kelas 7 adalah yang pertama termuat dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Dan selanjutnya, KD keterampilan termuat dalam KD 4.2, yaitu menyaji hasil analisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, dalam term 2 ini kalian akan mempelajari dua materi yang digabungkan dalam satu KD, yaitu materi pertama termuat dalam bab 3 tentang kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan norma yang berlaku dalam masyarakat termuat dalam bab 2. Selanjutnya, indikator pembelajaran yang akan kalian pelajari. Pada bab 2, berkaitan dengan norma dalam kehidupan bermasyarakat, kalian akan mempelajari yang pertama, pengertian norma. Yang kedua, latar belakang pentingnya norma dalam masyarakat. Yang ketiga, macam-macam norma dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, akan menjelaskan arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan indikator pada bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, indikatornya adalah yang pertama, hakikat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tentang peran tokoh dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, arti pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, setelah kita mengetahui indikator apa saja yang akan kita pelajari, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materi pembelajaran. Pembahasan materi pembelajaran kita mulai dari bab tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Diawali dari indikator yang pertama, tentang pengertian norma. Norma berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, bahasa Yunani, nomos, bahasa Arab, qaidah, yang berarti hukum. Sedangkan norma berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Dengan kata lain, norma merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Dan norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian norma, selanjutnya kita akan lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang latar belakang dibutuhkannya norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, pembahasan dalam indikator yang kedua ini diawali dengan pembahasan tentang kedudukan manusia di lingkungan masyarakat. Manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Aristoteles mengatakan bahwa manusia sebagai zoon politikon atau sebagai makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Dan sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mewujudkan tujuannya. Sedangkan sebagai makhluk individu, manusia memiliki pemikiran, sifat, karakter, serta kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan
menurut Roskilde dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kepentingan umum. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan negara sebagai badan hukum. Yang kedua, kepentingan masyarakat. Hal tersebut dikatakan sebagai kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum. Dan yang ketiga, kepentingan pribadi. Kepentingan tersebut berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dari setiap pribadi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Tatanan hidup tersebut biasanya disebut norma. Sehingga norma dibentuk untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan indikator yang ketiga, yaitu macam-macam norma dalam masyarakat dan contoh penerapannya. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari bisikan kalbu atau suara hati nurani manusia. Suara hati sebagai suara kejujuran dan mengarahkan manusia pada kebaikan. Sanksi dalam norma kesusilaan berupa penyesalan, perasaan cemas, merasa bersalah karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Berarti sanksi yang diterapkan dalam norma kesusilaan adalah tidak tegas karena hanya dirasakan oleh si pelanggarnya saja. Nah, contohnya tidak mengambil dompet atau barang lain yang terjatuh di tempat umum, kemudian tidak menyombongkan diri pada orang lain, berbuat baik terhadap sesama manusia, dan yang paling inti adalah berlaku jujur. Berlaku jujur dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam aspek masyarakat, sekolah, keluarga, bahkan bangsa dan negara. Kalau di sekolah misalnya contohnya kalian tidak mencontek ketika ulangan, berarti kalian sudah menerapkan norma kesusilaan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua adalah norma kesopanan. Merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan bersumber dari tata kelakuan, tata krama, tata cara, serta kebiasaan dalam masyarakat. Tata cara tersebut dapat berupa tata cara makan, tata cara bertamu, tata cara berpakaian, dan lain sebagainya. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dan norma kesopanan ini bersikap lokal kedaerahan. Artinya bisa saja berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalnya berkomunikasi dengan logat khas suku Batak yang identik dengan suara yang keras dianggap biasa saja di lingkungan suku Batak. Tapi ketika suku Jawa berkomunikasi dengan sesama suku Jawa menggunakan bahasa yang keras, maka identik dengan ketidaknyamanan. Karena suku Jawa terbiasa berkomunikasi dengan pola komunikasi yang lembut dan mendayu. Contoh penerapan norma kesopanan. Yang pertama, mengucapkan permisi atau salam atau mengetuk pintu ketika memasuki atau berkunjung ke rumah tetangga. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua dengan cara membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Yang ketiga, tidak berkata kotor dan kasar. Yang keempat, tidak makan sambil berbicara atau berdiri. Yang kelima, tidak meludah di sembarangan tempat. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, itu hanya beberapa contoh saja. Sanksi bagi si pelanggar norma kesopanan adalah pengucilan, tidak disenangi, dicemooh oleh masyarakat.
Selanjutnya adalah norma agama. Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari kitab suci atau Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama bertujuan agar manusia hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dan sanksi untuk norma agama adalah tidak tegas, karena sanksi akan dirasakan ketika manusia sudah meninggal atau berdasarkan hukuman Tuhan. Norma agama di Indonesia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan norma agama yang pertama, meyakini salah satu agama yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian menjalankan ibadah sesuai perintah agama, patuh kepada orang tua, tidak melakukan kejahatan, menjauhi segala larangannya, dan menjalankan segala perintahnya. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, bersumber dari peraturan resmi yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Sanksi bagi pelanggarnya bersifat nyata, tegas, dan memaksa. Pelanggarnya akan dikenai hukuman mati, denda, penjara, dan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Tujuannya adalah mempertegas norma-norma lain dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang belum diatur oleh norma-norma yang lain. Beberapa contoh penerapan norma hukum dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas, kemudian membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, tidak melakukan tindakan kriminal. Dan penjelasan indikator terakhir tentang arti pentingnya norma dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi norma itu sendiri. Yang pertama, norma dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, norma menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, norma merupakan sistem pengendali sosial atau dapat mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kehidupan masyarakat bisa berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Akhirnya kita masuk pada sesi kesimpulan. Dalam bab norma dalam kehidupan masyarakat, dapat kita simpulkan bahwa norma merupakan sebuah aturan atau kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kedamaian. Nah, norma ini berdasarkan macamnya terdiri dari 4 macam. Yang pertama, norma kesusilaan yang intinya adalah berkaitan dengan suara hati atau kejujuran. Yang kedua, norma kesopanan yang berkaitan erat dengan kepantasan atau kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat. Yang ketiga, norma agama berkaitan dengan norma-norma yang berasal dari ajaran Tuhan. Selanjutnya, norma hukum berkaitan dengan aturan resmi yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Sanksinya paling tegas di antara norma-norma yang lain. Karena norma hukum bersifat tegas, nyata, dan memaksa bagi pelanggarnya. Dan norma hukum melengkapi norma-norma yang lainnya. Dan norma sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena norma mampu mengatur, membatasi tingkah laku masyarakat, kemudian menjadi pedoman dalam bertingkah laku, sehingga perdamaian dapat tercipta. Demikian materi berkaitan dengan bab norma dalam lingkungan masyarakat, dan untuk bab tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.